Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Al-akhwat dan para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kemarin sempat terhenti pembahasan kita di pembahasan mengenai darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Waktu itu baru sempat kita membahas tentang haid. Ternyata untuk mengetahui haid ini ada kaidah-kaidahnya. Haid yang merupakan dia darah alami yang keluar di waktu-waktu tertentu dari kemaluan perempuan. Supaya dikatakan dia haid, ternyata minimalnya keluarnya selama 1 hari 1 malam kalau darahnya itu berkesinambungan berturut-turut terus keluar. Tapi kalau misalnya darahnya keluar tidak berkesinambungan, beberapa jam keluar, beberapa jam lagi nggak keluar, maka kalau dikumpulkan jumlah jamnya dengan hari pertama, dengan hari kedua, dan seterusnya, jumlah minimal jamnya harus 24 jam. Itu untuk kadar minimal. Sedangkan maksimalnya adalah 15 hari. Umumnya 6-7 hari. Dari pembahasan haid ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kan dalam sebulan itu yang anggap saja 30 hari, yang mana umumnya dalam 1 bulan kan ada masa haid, ada masa suci. Maka dari pembahasan haid ini, ketika maksimal haid adalah 15 hari, maka harus wajib minimal jangka waktu suci itu adalah 30 hari dikurang 15 hari. Itu untuk mengetahui jangka waktu minimal untuk masa suci antara 2 haid. Maka minimalnya 15 hari. Maksudnya menandai kapan sih haid baru datang. Itu kalau jarak suci, kalau masa sucinya sudah mencapai 15 hari. Haid yang sekarang sudah bersih misalnya. Untuk mengetahui datangnya haid baru lagi, maka itu jangka waktunya minimal sucinya harus 15 hari. Afwan. Kemudian di antara darah-darah yang keluar dari perempuan adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi yang dikatakan darah nifas itu adalah tetesan-tetesan darah yang keluar setelah semua bayi, semua anak itu keluar dari rahim. Setelah semua bagian dari kepala, dari kaki sampai kepala keluar dari rahim. Atau misalkan sang ibu punya anak kembar, maka darah nifas itu terhitung sejak keluarnya semua bayi, sejak keluarnya kedua-dua bayi dari rahim ibu. Ternyata darah-darah yang keluar sebelum melahirkan atau darah-darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak belum terhitung darah nifas ternyata. Tetapi terhitungnya sebagai nifas kalau darah itu keluar setelah anak itu keluar dari rahim sang ibu.
Maka itulah definisi dari darah nifas. Dan sebagaimana haid, dia juga punya minimal, maksimal, sama umumnya berapa sih? Berapa hari? Minimalnya satu kali keluar. Maksudnya ketika anak sudah keluar semuanya, pastinya masih berdarah kan pastinya, umumnya. Kalau udah dibersihkan, sudah dijahit, kemudian sudah pulang ke rumah misalnya, kemudian keluar satu tetes darah, maka itu sudah bisa dibilang sebagai darah nifas. Minimalnya satu kali semburan, satu kali keluar, satu kali tetes. Ya. Dan maksimal darah nifas itu keluar aturannya sampai 60 hari, sampai 2 bulan. Sedangkan umumnya dia akan keluar selama 40 hari. Nah, inilah kaidah-kaidah dalam memahami darah nifas. Itu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah keluarnya semua anak dari rahim si perempuan. Kemudian minimalnya satu tetes atau satu kali keluar, habis itu bersih dia misalnya sampai hari berikutnya. Maka yang keluar satu tetes tadi itu sudah terhitung darah nifas. Sedangkan maksimalnya 60 hari. Kalau masih keluar di hari ke-61, itu bukan nifas lagi, tapi istihadah namanya. Insya Allah setelah ini akan kita bahas. Kemudian di antara hal yang juga patut diketahui bersama kita atau bagi perempuan khususnya, ini yang nomor satu. Kan kita bilang tadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah dibersihkan, setelah dijahit. Nah, seandainya setelah proses kelahiran selesai, kemudian tiba-tiba selama 15 hari pasca kelahiran tidak ada darah yang keluar. Kemudian di hari ke-16 keluar darah. Maka kata para ulama, darah yang keluar di hari ke-16 itu bukan darah nifas, tetapi adalah darah haid. Nah, ini apa namanya ini pengandai-andaian, karena fikih ini banyak pengandai-andaiannya. Seandainya nggak ada keluar selama 15 hari, kemudian di hari ke-16 atau 17 keluar darah, maka itu bukan nifas tetapi haid. Pokoknya kalau udah ada aja 15 hari nggak keluar, berarti perempuan ini sudah bisa dipastikan dia tidak ada darah nifas padanya. Dan jika darah keluar dari ke-16, 17, 20 seterusnya, itu terhitung sebagai darah haid. Yang terakhir, darah yang keluar dari kemaluan perempuan namanya darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang tidak memenuhi kriteria haid, tidak memenuhi kriteria nifas, atau disebut juga dengan darah fasad, darah penyakit. Itu darah yang keluar tidak pada waktu haid dan tidak juga pada waktu nifas. Tidak sesuai dengan kategori haid, enggak sesuai juga dengan kategori nifas. Bisa kita rincikan dia, apa yang dimaksud dengan kaidah umum ini. Maka sebagai berikut. Darah nifas pertama, kan haid tadi minimalnya 1 hari 1 malam atau 24 jam ya, itu minimal haid. Nah, darah haid minimalnya 1 hari 1 malam. Maka darah yang keluar kurang dari
1 hari 1 malam atau kurang dari 24 jam, maka itu adalah darah nifas. Darah yang keluar kurang dari sehari semalam, maka itu adalah darah nifas. Ingat lagi kaidah haid, maksimal haid itu 15 hari. Maka darah yang keluar di hari ke-16 adalah darah nifas. Afwan. Darah yang keluar kurang dari 1 hari semalam, darah istihadah. Begitu juga darah yang keluar lebih dari 15 hari. Di hari ke-16, 17, 18 seterusnya adalah darah istihadah. Begitu juga darah yang keluar di hari ke-61 setelah pasca nifas. Kan barusan nifas itu maksimalnya 60 hari. Maka darah yang keluar di hari ke-61 dan selanjutnya terhitung darah istihadah. Di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas umur perempuan, umur minimal perempuan, yang mana jika darah telah turun pada umur itu, terhitung darah itu sebagai darah haid adalah jika perempuan itu sudah menginjak usia 9 tahun. Tetapi jika seandainya darah turun sebelum perempuan ini berumur 9 tahun Hijriah, maka itu adalah darah istihadah. Dan juga terakhir kata para ulama, seandainya perempuan sudah menopause, kemudian tiba-tiba ada darah yang keluar dari kemaluannya, maka juga itu terhitung sebagai darah istihadah. Nah, itu dia pengertian dan beberapa ketentuan dari darah istihadah, darah penyakit, darah yang keluarnya tidak pada jadwal haid dan tidak juga pada jadwal nifas. Keluar dari kategori haid, keluar dari kategori nifas. Ternyata perempuan yang keluar darinya darah istihadah ternyata hukumnya sama seperti perempuan yang tidak haid, yang tidak nifas. Sama hukumnya seperti perempuan-perempuan yang suci. Apa maksudnya? Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan kalau dia kalau itu di bulan Ramadan. Kemudian boleh memegang mushaf. Kemudian juga boleh digauli oleh suaminya walaupun ada darah di sana. Maka intinya perempuan yang istihadah hukumnya sama seperti perempuan yang suci. Apa yang mesti dilakukan oleh perempuan yang sedang istihadah jika ingin melakukan sholat? Maka tentu menghilangkan atau mencuci darah terlebih dahulu karena itu merupakan najis. Kemudian setelah dicuci, disumbat, ya apa istilahnya itu? Diikat. Kalau zaman sekarang berarti pakai pembalut untuk meminimalisasi meminimalisir keluarnya darah. Disumbat, kalau bisa disumbat memang betul-betul disumbat, nggak hanya ditampung, maka mesti dilakukan itu. Tapi kalau bermudarat rasanya kalau disumbat, maka tidak usah. Yang ketiga, kalau perempuan istihadah mau melakukan sholat, maka wudhunya itu mesti setelah masuknya waktu sholat. Misalkan zuhur, ya nggak boleh wudhu jam 11, tapi wudhunya harus setelah masuknya waktu zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Kemudian habis berwudhu, segera sholat. Habis berwudhu, tutup aurat, hadap kiblat, dan segera sholat. Jangan main-main dulu, misalkan main HP, main telepon, tapi harus segera sholat. Kemudian bagi perempuan istihadah ini
setiap mau melakukan sholat fardu, zuhur ke asar, maghrib ke isya, harus memperbarui wudhunya. Kan kita yang biasa yang normal ini, bisa kita melakukan sholat fardu yang banyak dengan satu wudhu. Kalau seandainya tidak batal. Misalkan setelah maghrib kita menunggu sholat isya. Kita bisa langsung sholat isya tanpa mengulangi wudhu kalau dia belum batal. Tetapi perempuan istihadah mesti mengulangi wudhunya untuk setiap sholat fardu, untuk setiap sholat wajib. Maka kita simpulkan lagi, darah yang keluar dari perempuan ada 3, haid, ada nifas, ada istihadah. Kemudian masing-masing dari darah ini ada kaidah-kaidah, ada ketentuannya masing-masing. Haid ada minimal, maksimal, dan umumnya. Nifas juga begitu, sedangkan istihadah adalah darah-darah yang keluar tidak pada waktu haid dan tidak juga pada waktu-waktu nifas. Akhwat dan ummahat yang Allah rahmati, kita masih dalam pembahasan fikih ibadah. Kita telah selesai dalam pembahasan bersuci, taharah, yang mana itu merupakan salah satu syarat dari sahnya salat kita, yang merupakan syarat sah dari salat. Maka sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai salat. Seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, bahwasanya ketika salat itu yang kita lakukan ada syarat, ada rukun, ada sunnah-sunnah. Syarat merupakan hal-hal yang mesti kita penuhi sebelum kita melakukan salat, seperti bersuci. Sedangkan rukun adalah rangkaian-rangkaian gerakan salat itu, Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Kita ulang sedikit mengenai syarat-syarat salat, karena sesuai dengan urutan bukunya, ini dijelaskan agak rinci. Syarat salat ada namanya syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib adalah hal-hal yang jika terpenuhi, maka seorang insan, seorang manusia wajib melakukan salat. Muslim. Kemudian sudah baligh. Baligh itu adalah jika kita telah sampai pada suatu umur, yang mana jika kita telah sampai pada umur itu, kita dibebani sudah dibebani beberapa tanggung jawab dari syariat. Kita sudah terhitung orang berdosa kalau kita melakukan kemaksiatan, maka dinamakan dia baligh, dan dia mempunyai tanda-tanda tersendiri. Kemudian berakal, tidak gila. Terakhir, suci dari haid dan nifas. Jika semua ini ada pada seorang manusia, maka dia wajib melakukan salat. Wajib itu maksudnya adalah jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan dia berdosa. Selanjutnya, salat yang kita lakukan ini mesti memenuhi beberapa kriteria supaya dia sah, supaya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, pertama, suci dari hadas dan dari najis. Hadas, sempat kita bahas kemarin, adalah suatu sifat yang jika itu ada pada diri kita, maka dia menghalangi kita dari kesahan salat. Seperti orang yang setelah buang air kecil, kemudian dia belum berwudu, maka dia berhadas namanya. Maka kita harus berwudu dulu sebelum salat. Suci dari najis, tidak boleh ada najis yang menempel baik di badan maupun pakaian maupun di tempat yang akan kita pakai untuk salat. Kemudian yang kedua, syarat sah salat adalah menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya dari antara pusar sampai lutut, sedangkan bagi perempuan auratnya adalah seluruh wajah,
seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka itu harus ditutupi. Termasuk ke dalam aurat bagi perempuan adalah kaki. Dan juga termasuk ke dalam aurat bagi perempuan adalah telapak kaki. Maka semua hal ini mesti ditutupi. Telapak kaki. Yang mesti kita hati-hati ketika sujud. Khawatirnya dia, apalagi kalau misalnya sarung atau mukenanya pendek, khawatir akan terbuka ketika dia sujud. Maka ini mesti kita berhati-hati di dalamnya. Kemudian tadi kita bilang aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ternyata ada, kan muka itu pengertiannya adalah pengertian muka itu dalam bahasa Arab adalah apa yang kita pakai untuk menghadap kepada orang lain. Oh, latar belakangnya kita di pantai. Mata bihi al-muwajahah adalah bagian yang kita hadapkan kepada lawan bicara. Maka ketika kita bicara sama orang lain, yang tampak itu ya ini, karena dagu ini agak gini bentuknya, maka yang tampak oleh lawan bicara itu tentu sampai sini aja, sampai bawah dagu ini. Maka dari itu, bagian sini, di bawah dagu sampai ke leher ini wajib kita tutupi ketika sholat. Nah, maka ini wajib kita tutupi ketika sholat bagi perempuan. Karena batasan wajah yang boleh terlihat itu cuma sampai di sini. Allahu a'lam. Ini juga sempat Anda tanya kepada beberapa masyayikh, beberapa guru di sini, dan beliau juga mengatakan hal yang demikian. Maka itu di antara hal yang mesti diperhatikan ketika sholat. Kemudian tadi kita lanjutkan, di antara syarat sah sholat adalah sholat itu mesti kita lakukan setelah waktunya masuk. Dan setiap sholat yang 5 mempunyai waktunya masing-masing. Sholat subuh, dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, itulah waktu sholat subuh. Ternyata waktu dari masing-masing sholat ini ada batas-batas yang telah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Dan juga Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh malaikat Jibril mengenai waktu sholat. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan sholat di waktu ini. Kemudian di hari berikutnya turun lagi malaikat Jibril, sholat di waktu yang lain. Maka kata Rasulullah, waktu masing-masing sholat adalah antara dua ini. Maksudnya sholat itu ada waktu awalnya, ada waktu berakhirnya. Sholat subuh awalnya terbit fajar, berakhirnya ketika matahari sudah terbit. Kemudian zuhur awalnya ketika tergelincirnya matahari. Tengah-tengah hari ketika matahari lagi di tengah-tengah langit, kan biasanya tuh nggak ada bayangan. Kalau kita tancapkan tongkat, nggak ada bayangan. Nah, ketika matahari sudah tergelincir bergerak menuju tempat tenggelamnya, maka itulah awal mula waktu zuhur. Itu adalah cara dasar untuk mengetahui waktu dari zaman dahulu. Kalau sekarang kan sudah punya teknologi, ada dengan cara hisab, ada pakai jam. Tapi
patokan dasarnya itu matahari itu. Dan seterusnya. Tapi semoga Allah mudahkan nanti kita bahas khusus yang mengenai waktu-waktu sholat. Sekarang kita sudah dimudahkan baik dengan jam atau dengan kalender, dengan itu kita mengetahuinya sekarang. Jadi intinya di antara syarat sah sholat, kita harus melakukan sholat itu di waktu-waktu yang telah ditentukan. Jika kita sholat sebelum waktunya, maka tentunya tidak sah. Tentunya yang lebih afdol adalah sholat di awal-awal waktu. Jika waktu udah masuk, kemudian muazin sudah mengumandangkan azan, maka itulah waktu yang paling afdol, yang paling bagus untuk melakukan sholat. Terakhir, syarat sah sholat tentunya kita harus menghadap kiblat. Kalau kita di Ka'bah tentu kita menghadap Ka'bah betul-betulan. Kalau lagi di Masjidil Haram. Tapi kalau kita yang jauh-jauh ini, itu menghadap ke Ka'bah juga, tapi istilahnya itu ke arah Ka'bah. Kalau agak-agak melenceng dikit-dikit, ya insya Allah dimaafkan. Karena kita nggak bisa lihat langsung Ka'bahnya. Maka ini adalah pembahasan mengenai syarat sholat. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan mengenai syarat sholat. Insya Allah sekarang akan kita bahas mengenai rukun sholat. Kita ingatkan lagi ketika kita melakukan sholat, ada hal-hal yang sifatnya wajib dilakukan. Nggak boleh ditinggalkan. Ada syarat sama rukun. Kalau tertinggal, di antara syarat-syarat tadi, syarat sah tadi, sholat kita tidak sah. Begitu juga rukun. Sifatnya wajib untuk kita lakukan. Jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Berarti hal ini secara tidak langsung mewajibkan kita mengetahui rukun-rukun itu apa aja. Nah, maka sekarang insya Allah kita akan bahas. Rukun, para akhwat dan para ummahat sekalian yang Allah rahmati, rukun itu merupakan gerakan-gerakan inti sholat. Sebagaimana sebuah bangunan tidak bisa berdiri kecuali dengan pondasi, maka rukun ini ibaratkan pondasi. Kalau dia nggak ada, maka bangunan runtuh. Kalau dia nggak ada, maka sholat kita ya kayak nggak ada, kayak belum dilakukan. Maka rukun ini jumlahnya 16. Rukun ini jumlahnya 13. Rukun itu jumlahnya 13. Seperti yang mungkin kita hafal dulu di waktu-waktu kita kecil. Jumlahnya 13. Dan dia bisa terbagi ke 4 bagian. Ada pertama namanya rukun yang tempatnya dalam hati. Itu niat. Rukun yang dilakukan di dalam hati. Itu berniat. Kemudian ada rukun yang bentuknya ucapan. Bentuknya ucapan. Pertama takbiratul ihram. Yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ini merupakan rukun ucapan. Kemudian sebelum salam kita membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai akhirnya. Kemudian habis itu kita membaca Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian salam yang kita baca pertama kali itu, itulah rukun. Assalamualaikumnya. Kemudian
Setelah kita selesai dari rukun ucapan, ada rukun-rukun yang bentuknya gerakan. Berdiri, kemudian ruku', bangkit dari ruku' yang tidal, sujud 2 kali, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian duduk ketika membaca tasyahud akhir. Ini kan bentuknya semuanya gerakan. Kemudian ada rukun yang itu nggak terlihat, itu tertib. Maka ini pembagian rukun. Ada rukun hati yang sifatnya di dalam hati, ada rukun ucapan, gerakan, kemudian ada rukun maknawi. Kalau kita jabarkan sedikit teman-teman sekalian, bisa diperhatikan di layar. Kalau kita urutkan dia, sebenarnya urutan rukun itu kayak gini. Pertama tentunya berniat. Niat itu kan bermaksud mengerjakan sesuatu perbuatan. Maka kita dengan bermaksud mengerjakan sholat zuhur misalnya, tentu itu sudah dikatakan niat. Kemudian rukun selanjutnya adalah berdiri, yang nomor 2. Berdiri. Ini hukumnya wajib berdiri ini bagi yang mampu. Dan wajib berdiri ini juga cuma pada sholat yang wajib, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan ketika sholat sunnah, boleh kita sholat sambil duduk walaupun kita mampu berdiri. Dan juga pada sholat fardu, bagi yang nggak mampu berdiri, bagi kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang orang sakit yang nggak mampu berdiri, boleh dalam keadaan duduk. Bahkan boleh juga dalam keadaan tidur kalau nggak mampu duduk. Kemudian yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Barusan kita bahas ini termasuk ke rukun perkataan. Apa maksudnya? Yang jadi rukun itu adalah melafazkan, mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ketika bertakbir itu hukumnya sunnah. Yang jadi rukun itu perkataan Allahu Akbarnya. Sedangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah. Ini adalah rukun. Ta'awuz gimana Ustaz? Atau doa iftitah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang rukun itu membaca surat Al-Fatihah. Wajib kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Wajib diperhatikan tasydid-tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid-tasydidnya. Kemudian huruf-hurufnya diperhatikan. Ha ya dibaca ha, alhamdu. Waladhdallin. Bo jangan sampai terbaca zo, karena di sebagian kebiasaan Arab bahkan di Mesir bo itu diucapkan dengan zo. Bizabti keda. Bizabt. Masbut. Mabmut. Kemudian kita ingatkan sudah waktu tinggal 1 menit. Insya Allah nanti kita akan bikin link baru insya Allah. Nah, membaca Al-Fatihah. Kita baca nggak ini ya? Rukun keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya adalah ruku'.
Loh, hukum membaca surat pendek apa Ustaz? Hukumnya sunnah. Surat pendek yang dibaca setelah Al-Fatihah, bahkan mengucapkan amin juga termasuk kepada sunnah. Yang menjadi rukun ketika kita berdiri itu hanya membaca Al-Fatihah. Habis itu ruku'. Ruku' beserta tumakninah. Ruku' artinya membungkuk, membungkukkan badan. Kemudian ketika rukuk itu disertakan tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah menenangkan diri sejenak, berhenti setelah kita bergerak. Habis kita bergerak turun, maka berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Masih kita dalam pembahasan rukuk. Itu rukun yang selanjutnya, yang kelima adalah rukuk. Rukuk secara bahasa artinya membungkuk. Membungkuk. Dan ketika rukuk ada hal yang mesti juga kita lakukan, namanya tumakninah. Tumakninah itu menenangkan diri, bertenang. Antara gerakan rukuk dan i'tidal itu mesti kita pisahkan dengan namanya tumakninah. Walau berhenti sejenak antara rukuk dan tumakninah ini. Jangan sampai kita kayak ayam mematok beras, rukuk langsung i'tidal, jangan. Tapi mesti kita pisahkan dengan tumakninah. Walaupun kita nggak sempat membaca bacaan zikir-zikir ketika rukuk, karena hukum membaca zikir-zikir ketika rukuk adalah sunnah. Maka rukuk rukun yang kelima, tetapi harus tumakninah di sana, harus berhenti sejenak sebelum kita i'tidal. Yang keenam adalah i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk, berdiri kembali. Dan juga disyaratkan di sana tumakninah. Artinya sebelum kita sujud, sebelum kita bergerak sujud, kita berhenti sejenak, menenangkan diri sejenak. Walaupun kita juga nggak membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi sampai akhirnya, nggak apa-apa. Tapi yang penting ada tumakninah, maka sudah dikatakan di sana sah i'tidal kita, sudah sah salat kita insyaallah. Kemudian rukun selanjutnya adalah sujud 2 kali. Setiap rakaat kita akan sujud sebanyak 2 kali. Kemudian juga di sana disyaratkan tumakninah. Maksudnya antara sujud dan duduk antara 2 sujud, walaupun kita nggak sempat membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la, tetapi minimalnya kita harus berhenti sejenak, tenang, sebelum kita duduk antara 2 sujud itu. Kemudian yang kedelapan, rukun itu adalah duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Nah, yang kita sebutkan dari nomor 5 sampai 8 ini, yang menjadi rukun itu adalah gerakan itu sendiri. Rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara 2 sujudnya. Sedangkan bacaan-bacaan yang ada, zikir-zikir yang ada pada poin-poin ini, ketika rukuk, ketika i'tidal, hukumnya sunnah. Kalau tertinggal pun tidak apa-apa. Tetapi maksud kita dalam membahas, membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah ini hanya sebatas pengenalan. Yang rukun itu yang mana? Yang sunnah itu yang mana? Yang kadar wajib yang mesti kita lakukan ketika sholat itu yang mana? Nah, kita tahu, bukan ajakan meninggalkan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat. Bukan sama sekali. Tapi hanya sebatas membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang kesembilan, rukun ada namanya membaca bacaan tasyahud akhir. Ini termasuk ke dalam rukun yang bersifat bacaan. Yaitu
yang menjadi rukun itu adalah membacanya, membaca tasyahud akhir. Loh, tasyahud awal mana? Ternyata tasyahud awal yaitu tasyahud yang kita lakukan di rakaat kedua sebelum berdiri di selain sholat subuh, hukumnya ternyata cuma sunnah, tidak sampai ke derajat rukun. Tetapi tasyahud awal itu sunnahnya nggak sunnah-sunnah biasa aja, sunnah yang ditekankan, muakkad. Sampai-sampai kalau kita nggak melakukannya, maka nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang kita baca sebelum salam, tasyahud di rakaat terakhir. Kemudian ketika kita duduk membaca tasyahud akhir itu, duduknya juga terhitung sebagai rukun. Nomor 10. Ini adalah bacaan yang kita baca ketika tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai sini tasyahudnya. Sedangkan Allahumma salli ala Muhammad, ini rukun baru, rukun yang ke-11, itu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang jadi rukun itu cuman sampai Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan wa ala ali Muhammad ini hukumnya sunnah. Yang ke-12 yang menjadi rukun adalah mengucapkan salam yang pertama. Itu mengucapkan assalamualaikum yang pertama. Ini termasuk rukun ucapan. Itu mengucapkan assalamualaikum. Sedangkan menoleh ke kanan dan ke kiri, ini hukumnya sunnah. Kemudian terakhir, rukun-rukun yang kita sebutkan dari awal tadi mesti dilakukan secara berurutan. Niat, kemudian berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', i'tidal, mesti berurutan sampai salam, dan itulah yang dinamakan dengan tertib. Maka inilah rukun-rukun hal-hal wajib yang kita mesti kita lakukan, mesti kita penuhi ketika sholat. Kalau kita meninggalkan salah satunya, maka sholat kita belum sah. Maka kembali lagi kita simpulkan bahwasanya rukun sholat itu untuk memahaminya kita bagi dia ke 4 bagian untuk memahaminya saja. Ada namanya rukun hati yang tempatnya dalam hati, yaitu berniat. Ketika kita menyengaja bermaksud melakukan sholat zuhur, sholat wajib, sholat fardu zuhur misalnya, maka itu sudah dikatakan sebagai niat, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Kemudian ada rukun yang sifatnya ucapan. Yang menjadi rukun itu ucapan-ucapannya. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Kedua, membaca Al-Fatihah. Ketiga, membaca bacaan tasyahud akhir. 4, membaca Allahumma salli ala Muhammad saja yang menjadi rukunnya. Yang kelima, salam yang pertama, membaca Assalamualaikum. Sedangkan menoleh itu hukumnya sunnah, dan salam yang kedua, membaca salam yang kedua juga hukumnya sunnah. Rukun gerakan yang bersifat gerakan, berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu. Kedua, ruku', kemudian yang tidak sujud, duduk antara dua sujud. Pada poin kedua sampai poin keempat, sampai poin kelima, ketika ruku', yang tidak sujud, duduk antara dua sujud, disyaratkan di sini tumakninah, berhenti sejenak, pisahkan antara gerakan yang satu dengan gerakan berikutnya dengan bertenang diri, dengan tumakninah. Walaupun kita tidak membaca zikir-zikir yang ada dalam rukun-rukun ini karena hukumnya sunnah. Walaupun kita nggak membaca zikir-zikir itu, insya Allah kalau kita udah tumakninah, maka sholat kita sudah sah. Kemudian yang keenam, rukun gerakan yang terakhir adalah
duduk ketika membaca tasyahud akhir. Sedangkan bentuk duduknya kan biasanya kita agak mereng, namanya tawarruk. Ya, maka ini sunnah. Duduk tasyahud akhir, duduk ketika membaca tasyahud akhir. Ini hukumnya wajib. Sedangkan bentuk yang kita agak mereng biasanya itu, ini sunnah. Maksudnya walaupun kita duduk biasa aja, walaupun nggak mereng ketika membaca tasyahud akhir itu tetap sah. Tapi kalau kita yang sambil mereng itu, maka ini lebih sempurna lagi. Terakhir, rukun maknawi. Dia tidak terlihat, tapi dari gerakan-gerakan dari semua rukun yang ada, ketika kita lakukan itu secara berurutan, maka terbentuklah sebuah rukun yang namanya rukun maknawi, yaitu tertib berurutan. Maka tapi urutan yang dijadikan patokan itu bukan urutan yang di slide ini, tapi yang kita bahas tadi di Microsoft Word tadi. Rukun yang dijadikan urutan yang dijadikan patokan itu yang dari sini, berniat sampai akhir. Inilah urutan yang dijadikan patokan. Sedangkan yang tadi, yang kita bahas keempat pembagian tadi, hanya sebatas memudahkan kita dalam memahami rukun-rukun salat. Maka kita simpulkan sekali lagi pembahasan kita pada hari ini. Telah kita selesaikan pembahasan mengenai taharah. Hari ini kita telah selesaikan juga pembahasan mengenai darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Masing-masing mempunyai pengertian dan kriteria-kriterianya. Kemudian kita juga sudah mulai membahas sholat. Sholat itu ketika kita mendirikannya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Syarat-syarat kita udah rincikan, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian syarat itu dilakukan sebelum sholat, seperti bersuci, menutup aurat, dan harus berlaku terus sampai rangkaian sholat kita berakhir. Itu istimewanya syarat. Dilakukan sebelum sholat dan mesti harus ada sampai kita salam. Wudhu kita mesti harus ada sampai salam. Menutup aurat mesti harus ada, selalu ada sampai kita salam. Sedangkan rukun itu mulainya dari berniat. Takbiratul ihram. Dinamakan dia takbiratul ihram karena dia mengharamkan beberapa hal yang sebelumnya halal kita lakukan sebelum sholat. Makan, minum, berbicara secara bebas. Boleh, halal kita lakukan sebelum sholat. Tapi ketika Allahu Akbar, bertakbir, takbiratul ihram, maka hal-hal yang tadi itu haram kita lakukan ketika rangkaian sholat. Kemudian sempat kita singgung juga sunnah-sunnah sholat, dan belum kita bahas secara rinci di sini. Hanya kita bahas mengenai secara umum saja, dimasukkan pembahasannya tadi ke pembahasan rukun-rukun salat. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.